Burung elang tinggi terbang pada waktu malam, lebih tinggi si burung bala. Siapa jawab salam Ustaz tidak semangat. Ustaz doai pulang dari sini selopnya hilang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati yang mulia untuk imam kita bersama. Mudah-mudahan beliau sehat badannya, panjang umurnya, mudah rezekinya, amin. Tahun depan mudah-mudahan istrinya pun bertambah. Yang Ustaz muliakan dan Ustaz hormati kepada yang mulia Ibu Datuk kita bersama. Ini Ibu Datuk sebetulnya yang kedua kali sudah ditelepon, tadi pagi ditelepon Pak Imam Paya Ketenggal. Dikarenakan Ibu Datuk, udahlah kita ke sini dulu. Yang Ustaz muliakan dan Ustaz hormati kepada ibu-ibu wiridan, ketua wiridan, dan yang saya muliakan dan saya hormati ahli bait yang sudah menyediakan tempat begitu aman, dingin, kipas anginnya masya Allah. Jarang wiridan itu ada kipas anginnya. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, di ketika pagi hari terdengar pengumuman di menasa, di masjid, di musola kampung, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Imam pun waktu memberikan pengumuman gemetar, ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada penduduk masyarakat Kampung Bukit Keranji, pengumuman. Pada waktu itu Bapak Ibu yang baru bangun tidur terkejut. Siapa yang meninggal dunia? Siapa ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal tadi malam jam 10 lewat 30 menit, yaitu Ponimin binti Bahio. Baru kalau sama namanya. Dalam hati kita apa Bu? Kemarin kami baru dodos hari bersama-sama. Betul? Tadi malam kami baru nonton, yaitu bola dunia. Tetapi yang namanya kematian tidak tahu kapan itu mati. Maka yang jelasnya kita sudah lihat. Pagi itu gemetar jiwa kita. Ya Allah. Padahal tadi malam kami ngopi bareng. Tapi hari ini beliau sudah diumumkan di masjid dan di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa akan merasakan kematian. Bu, semua yang hidup dalam dunia ini akan merasakan kematian. Nanti itu Bu, nanti itu setelah kita mati. Udah pernah mati Bu? Ustadz pernah. Nanti itu di ketika kita mati, jenazah kita ditangisi oleh keluarga kita. Ada yang nangis, ada yang pura-pura menangis. Kenapa nggak dari dulu mati? Capek aku bawa pulang ke rumah sakit sebentar. Ada. Jenazah kita ditangisin, lantas baju kita satu persatu dibuka, baju kita dibuka, seluruh pakaian, sampai pakaian yang dalam pun dibuang. Dimasukkan kita dalam satu kamar,
lantas kita mandikan. Setelah dimandikan bagaimana Pak Ustaz? Dikafankan, dimasukkan jenazah tersebut dalam kain kafan. Bu, saya ada baca dalam satu kitab, ketika jenazah tersebut dimasukkan dalam kain kafan, ada 3 suara yang terdengar dari langit. Yang pada waktu itu hadirin kita yang datang, yang hadir tak mendengar seruan tersebut datang dari langit. Kita tidak dengar. Yang hanya mendengar ialah jenazah itu tersebut saja. Apa seruan tersebut? Yang pertama, Pak Ustaz, ya Bani Adam. Maklumlah Bu ya, suara dari langit bergema. Ya Bani Adam. Suara dari langit bergema. Dari langit. Tazahabu ila safarin ba'idin bi ghairi zat. Engkau akan dibawa musafir jauh. Engkau akan dibawa ke satu tempat musafir jauh. Ibu tahu apa tempatnya? Tahu tempatnya apa? Sudah dimasuk ke dalam kain kafan, lantas datang suara, engkau akan dibawa musafir berangkat jauh ke satu tempat. Apa namanya? Alam kubur. Pernah masuk Bu? Pak Imam aja nggak berani kalau belum waktunya, betul? Engkau akan berangkat ke satu tempat yang namanya alam kubur, musafir jauh. Pak Ustadz, kok bisa sih dinamakan musafir jauh? Orang yang sudah masuk dalam liang lahat, yang ditunggu kapan hari kebangkitan, betul? Yang ditunggu kapan kiamat. Ini suara yang pertama, seruan dari langit, yang mendengar hanya jenazah saja, kita yang hadir tidak mendengar. Kau akan dibawa berangkat musafir yang jauh alam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, ya Bani Adam. Suara bergema, suara dari langit. Wa takhruju min manziliha falam tarji. Engkau akan dibawa keluar dari rumah engkau, falam tarji, kita akan kembali lagi. Di ketika kita sudah dimasukkan dalam kain kafan, engkau akan dibawa keluar dari rumah kita, rumah yang kita cintai, rumah yang kita sayangi, yang rumah tersebut bertahun-tahun kita buat, kita bangun. Pada waktu itu kita tinggalkan rumah itu, rumah yang kita cintai, rumah yang kita sayangi, rumah yang sudah kita bangun. Bahkan ada rumah yang baru mendapat rumah rehab dari Pak Ilham Pangestu. Rumah sama tinggalku. Hari ini hari terakhir aku di dalam rumahku ini. Falam tarji, kau tak akan kembali Bu. Ibu pernah melihat kalau pagi kali ada orang meninggal, malamnya pulang. Ada? Falam tarji, kau tak akan kembali lagi Bu. Ada Pak Ustaz, itu bukan ibu, tetapi genderuwo hantu belau setan belau. Pagi meninggal, tak mungkinlah dia kembali waktu malam. Kalau ada itu sundul bolong hantu belau setan belau, mata keranjang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu diingat Bapak Ibu. Bu, rumah yang sudah kita bangun, anak yang begitu kita kasih pada waktu itu, kita tinggalkan dengan sedemikian saja. Bu, itu seruan yang kedua. Yang ketiga Pak Ustaz apa? Yang ketiga, watar kamu farsan, latar kamu misluha abadan.
Engkau akan dinaikkan dalam kerendah usul. Engkau akan dinaikkan dalam satu kendaraan. Tahu ibu namanya kendaraannya? Kerendah. Pernah naik? Ibu datuk yang paling kaya pernah naik kerendah? Belum pernah. Kita yakin, seyakin-yakinnya kita yang hidup belum pernah naik kerendah. Tetapi pada waktu itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita dimasukkan dalam kain kafan, hanya satu yang akan bawa kita kerendah usul. Kita akan dibawa ke satu tempat yang dinamakan alam makbarah, tempat perkuburan. Ada 3 yang akan menemani kita pada waktu itu. Apa Pak Ustaz? Dalam hadis Anas bin Malik, 3 yang menemani, yang mengiringi perjalanan kita. Pertama, ahli keluarga. Keluarga yang menemani kita meninggal. Waktu dibawa ke tempat perkuburan ada yang ketiga, keluarga, sanak saudara, mereka mengikuti, mengantar jenazah ke tempat perkuburan. Apalagi kedua Pak Ustaz, harta juga mengikuti kita ketika kita dibawa ke tempat perkuburan. Harta, ya Bu, ada yang dibawakan naik mobil seperti kita jauh di sana, paksa naik mobil. Ya, yang ketiga yang mengikuti kita amalan. Kata Nabi, 2 macam kembali ke rumah, 1 macam mengikuti kita. Apa itu Pak Ustaz yang 1 macam? Amalan. Ini amalan. Nah, perlu digarisbawahi oleh kita, andai kita tak punya amalan, bagaimana kita akan hidup yang musafir dalam kubur tersebut panjang jauh, tak tahu kapan kiamat tersebut, tak tahu kapan dibangkitkan kita di alam kubur. Satu lagi, mati rahasia dari Allah. Ini kira-kira ada yang tahu mati kapan? Kadang-kadang pulang dari sini ibu-ibu duluan, Pak Imamnya belakangan. Kadang-kadang Pak Ustadznya belakangan, ibu-ibunya duluan. Mati, nggak tahu kapan itu mati. Andai mati itu Bu, ada semacam WhatsApp, umpama ibu nanti malam mati, Bu, ibu nanti malam mati, datang malaikat Israel memberikan, dikirimnya WhatsApp, Bu, menurut umur ibu sudah tua 73 tahun, besok malam ibu mati, meninggal dunia. Enak Bu, kalau sudah dewasa, betul. Paginya apa? Pengumuman kepada keluargaku, hadirilah, tadi malam nenek dapat WhatsApp dari malaikat Israel, katanya nanti malam mati. Enak gak Bu? Enak gak Bu?